Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Kolose 1 ayat 17. Demikianlah dikatakan, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikian firman Tuhan. Yesus melebihi segalanya. Banyak orang yang jatuh karena 3 hal, yaitu tahta, harta, wanita, atau pria yang lain. Daya pikat ketiga sangat kuat, sehingga sering membuat orang-orang diperdaya atau terperdaya. Ketiga hal itu bukanlah sesuatu yang salah, tetapi salah menempatkannya itu yang menjadi suatu masalah. Ketiganya bisa membuat kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ketika penempatannya salah, kita membuat hidup kita menjadi berdosa. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, hendaklah kita selalu waspada. Karena itu Rasul Paulus memiliki suatu rahasia yang menjadikan hidupnya penuh makna. Hal itu juga membuat kita kuat menghadapi segala tipu daya dunia. Apa rahasia itu? Rahasia itu ada di dalam nats ini. Keutamaan Kristus merupakan rahasianya. Paulus menyadari bahwa keutamaan Kristus dinyatakan dalam berita Injil, dalam penebusan, dalam penciptaan, dan dalam persekutuan tubuh Kristus atau persekutuan setiap orang-orang percaya. Itu sebabnya di dalam hidup, pelayanan, dan penderitaannya pun Kristus yang diutamakan. Saudara-saudaraku, hendaklah kita tetap menempatkan Kristus di posisi yang terutama dalam hidup kita. Bukan uang, bukan ketenaran, bukan kekuasaan atau kesenangan kita. Tetapi mari kita berikan yang paling utama itu adalah Kristus. Bukan pula pacar kita, bukan pula pasangan kita, bukan keluarga, atasan, teman, atau siapa saja. Tetapi mari kita berikan waktu, berikan tempat, bahwa yang paling utama itu adalah Yesus Kristus. Dialah sang pencipta, dialah sang penebus, dialah pemelihara kehidupan manusia, dia jugalah kepala gereja dan juga Tuhan kita. Dia yang seharusnya mendapatkan posisi yang terutama dalam hidup kita. Karena dialah yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu jangan pernah kita katakan bahwa hidup kita ini paling penting. Jangan katakan bahwa harta kekayaan kita itu paling utama. Jangan katakan bahwa kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, atasan, bawahan, dan persahabatan kita itu adalah paling utama. Kalau kita tidak mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menempatkan Kristus menjadi yang terutama akan membuat hidup kita semakin berbahagia. Artinya, kita memperkenankan Dia untuk memimpin kehidupan kita, untuk memimpin pikiran kita, untuk memimpin perkataan kita dan perbuatan kita. Sehingga ketika semuanya telah dipimpin dan dikuasai oleh Allah, maka kita hidup di dalam rancangan dan rencana Allah. Hal itu akan mengubah dan memperbaharui kehidupan kita. Kalau kita dahulu hanya mempertunjukkan ego kita, kita dahulu hanya mempertunjukkan keinginan kita, ketika hidup ini sudah dikuasai oleh Allah, maka kita akan hidup di dalam Dia. Hidup kita akan berbuah, hidup kita akan berbahagia di dalam Dia.
Karena firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jika kita ada itu karena Tuhan, maka jadikanlah hidup kita yang ada ini, yang diberikan oleh Allah, yang dianugerahkan oleh Allah untuk hidup di dalam Dia. Karena itu pakailah hidupmu untuk mengutamakan Kristus, sehingga kita hidup di dalam Kristus. Ketika kita hidup di dalam Kristus, maka setiap pergerakan kehidupan kita akan mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami menempatkan Engkau lebih teristimewa dan lebih terutama. Sehingga kami tidak mengandalkan pikiran kami, tidak mengandalkan kekuasaan kami, tidak mengandalkan relasi kami di tengah-tengah keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan di rumah-Mu Tuhan. Tetapi kami hanya mengandalkan Engkau karena Engkau adalah Allah kami. Sebelum kami ada, Engkau telah ada, dan kami hidup hanya di dalam Engkau. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk menghidupi kehidupan kami hanya di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, jagai kami dari mara bahaya dan berikan kami kesehatan. Sukacita yang kami dapatkan hanyalah di dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Horas bagi kita semua.